perbedaan. Bagaimanapun juga tadi kita nggak bisa menampik ada persamaan, ada perbedaan kayak gitu. Mungkinkah Nabi Isa dan Yesus Kristus itu memang orang yang berbeda, pribadi yang berbeda? Menurut saya, menurut apa yang kami pelajari, menurut apa yang kami tahu, Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok atau profil yang sama. Hanya diperspektifkan berbeda antara Kristen dan Islam. Udah, jelas. Nah, gue akan bagikan dua hal yang mungkin jadi sebuah gambaran apakah sebenarnya kita bisa ngomong Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu adalah pribadi yang sama atau enggak. So, check this out. Jangan di skip videonya, dengerin sampai habis guys. Yang pertama tentu aja adalah konsep ketuhanan sih. Supaya kita tahu ya, di dalam dunia ini ada 3 aliran besar lah ya. Jadi ateisme, politeisme, dan teisme. Ateisme tidak percaya Tuhan, politeisme percaya banyak Tuhan, teisme itu percaya pada satu Tuhan. Oke, dan di dalam teisme itu ada Yahudi, Islam, dan Kristen. Jadi kalau kita ngomong tentang konsep ketuhanan, mungkin Islam, Kristen, Yahudi ini 3 agama yang sama bicara tentang Allah itu adalah Allah yang esa. Tapi konsep tentang Allah yang satu itu berbeda banget. Kalau di dalam Islam itu percaya tauhid, jadi Allah itu satu dan satu-satunya. Kalau misalnya dalam Kristen itu satu hakikat 3 pribadi. Kita nggak nyembah 3 Tuhan. Sekali lagi, kita nggak nyembah 3 Tuhan. Kita menyembah satu Tuhan yang esa, tapi dalam 3 pribadi. Kenapa ini menjadi penting? Karena gambaran tentang konsep ketuhanan ini terkait dengan 2 hal, yaitu filosofis dan teologis. Filosofis itu artinya apa? Waktu kita ngomong tentang konsep satu ini kan kalau dia tunggal, seperti tauhid misalnya tunggal, itu menjadi sebuah kesulitan ya. Kenapa ini menjadi kesulitan? Karena waktu kita ngomong tentang konsep satu secara filosofis ya, satu itu nggak harus tunggal. Misalnya saya punya satu keluarga, ya tentu saja isi dalam keluarga saya kan bukan cuma saya sendiri, nggak tunggal. Saya istri dan 3 orang anak. Jadi satu itu nggak selalu harus bentuknya tunggal. Kalau kita ngomong tentang filosofis, gambaran tentang satu yang tidak tunggal atau jamak, ini menjadi penting karena terkait dengan sifat Allah. Semua agama percaya bahwa Allah itu adalah kasih, sifatnya adalah kasih. Tapi pertanyaannya adalah, kasih itu adalah kata kerja. Jadi ada subjek yang menyatakan kasih, ada objek yang dikenai kasih. Nah pertanyaannya adalah, kalau Allah itu adalah kasih, sejak kapan dia jadi Allah kasih? Allah yang penuh kasih, sejak kapan? Karena waktu dia ngomong Allah adalah kasih dalam dirinya, tidak ada segala sesuatu dan Tuhan tidak menciptakan segalanya, maka Allah itu mengasihi siapa? Karena dia menjadi subjek yang menyatakan kasih kepada siapa? Kalau memang jawabannya adalah dia menyatakan kasih kepada ciptaannya, maka itu bukan lagi jadi Tuhan, karena Tuhannya itu jadi bergantung kepada sesuatu di luar dirinya. Harusnya Allah adalah kasih, dia independen, dia tidak tergantung dengan siapapun dan apapun. Nah, di dalam konsep Kristen, Allah itu adalah kasih. Karena dia satu hakikat 3 pribadi, Bapa, Putra, Roh Kudus, kita lebih bisa menerima jawabannya. Karena pada saat yang sama, Bapa itu bukan anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Artinya, Bapa bisa mengasihi anak bisa mengasihi Roh Kudus bisa mengasihi Bapa. Padahal itu 3 pribadi yang berbeda. Yang kedua adalah faktor teologi. Waktu kita ngomong pribadi yang kedua, Yesus Kristus, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kita tidak mentuhankan manusia, bukan. Tapi Alkitab itu menjelaskan bahwa Allah itu mengambil rupa menjadi manusia. Dia menambahkan kedagingan di dalam dirinya. Ini bukan tanpa maksud. Kenapa? Karena dalam aspek teologis ini menjadi sebuah jawaban, karena masalah terbesar manusia adalah dosa. Dan dosa nggak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik manusia. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Maka Allah berinisiatif mengutus anaknya yang tunggal, yaitu sang anak, datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib, menanggung dosa dan hukuman kita. Lalu dia bangkit dan naik ke surga. Ini menjadi sebuah gambaran Isa Al-Masih dengan Yesus itu pasti berbeda guys. Karena dalam konsep ketuhanannya Islam, mereka nggak bisa bahwa melihat Yesus sebagai Tuhan tuh nggak bisa gitu. Karena memang konsep ketuhannya tauhid satu dan satu-satunya. Tapi sekali lagi ini kan sebuah keyakinan, kita menghormati dan respect terhadap keyakinan tersebut. Tapi bagi kita yang Kristen, ini menjadi sebuah jawaban. Pada waktu Tuhan itu sudah menjanjikan rencana keselamatannya sejak di dalam kitab Kejadian, proto-evangelium, bahwa Allah akan menyelamatkan umat manusia yang berdosa waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi Yesus adalah pribadi kedua yang memang datang dan dia tidak ada, dia adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Gambaran yang kedua secara teologis adalah yang menjadi penting, karena teman-teman kita yang ateis mengkritik tentang ketuhanan itu terkait dengan, kok enak banget sih Tuhan nyuruh lu melakukan hal ini dan segala macam tanpa memahami apa yang kita jalani gitu ya sebagai manusia. Jadi Tuhan tuh di surga, dia tuh ongkang-ongkang kaki, dia tuh seneng-seneng gitu ya. Sedangkan manusia ciptaannya tuh waduh menderita dan sebagainya. Nah, kekristenan lebih bisa menjawab secara teologis. Kenapa? Karena pada waktu Yesus yang adalah Tuhan jadi manusia, dia itu menjadi imam besar yang turut merasakan penderitaan kita. Ini gokil sih. Umat Tuhan yang menjalani hidup dalam dunia penuh dengan penderitaan, kita tuh perlu memahami apa arti sebuah penderitaan. Dan kehadiran Yesus yang datang dalam dunia dan menderita itu menjadi sebuah jawaban. Kenapa? Karena setiap penderitaan ada sebuah maksud dan tujuan. Ada maksud tujuan. Dan kita waktu mengalami kesulitan penderitaan di dalam dunia ini, kita tuh nggak sendirian. Karena kita punya Tuhan yang turut merasakan penderitaan kita. Jadi Isa Al-Masih dan Yesus Kristus pasti berbeda, karena nggak mungkin teman-teman kita yang Muslim
mencoba dengan pemahamannya melihat Isa Al-Masih sebagai Tuhan itu susah banget karena konsep ketuhanannya udah berbeda. Belum saya melanjutkan bagian yang kedua, di GKI Pregolan tempat saya melayani, kita akan membuat sebuah seminar sekolah spiritualitas doktrinal. Ada 2 sesi. Yang pertama adalah tentang Isa dan Yesus apakah pribadi yang sama. Kita akan jelaskan lebih detail. Dan yang kedua adalah tentang kenosis yang akan dipimpin oleh Pendeta Sandi. Nah, kalau misalnya teman-teman berminat untuk melihat dan belajar, bisa langsung join. Linknya ada di bawah sini, bisa langsung join saja. Nah, poin yang kedua adalah tentang pewahyuan. Oke? Ya, ini hal yang standar sekali. Kenapa? Karena waktu kita ngomong tentang pewahyuan, Kristen dan Islam itu percaya bahwa Allah itu menyatakan dirinya. Bedanya adalah di dalam Islam, Allah menyatakan dirinya dalam bentuk kitab sebagai nabi untuk menyatakan. Lalu firman Allah itulah yang menjadi penyataan atau wahyu di dalam Islam. Tapi kalau dalam Kristen, kita percaya bahwa pewahyuan itu bukan dalam konteks buku, tapi dalam sebuah pribadi. Yaitu siapa? Ya, Yesus Kristus itu sendiri. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang wahyu, kita bicara tentang aspek sejarah. Karena kita bisa men-track sejarah. Kapan wahyu itu dinyatakan? Kapankah Nabi Muhammad itu, yang dipercaya sebagai nabi, itu mendapatkan wahyu? Kan di Gua Hira ya, tahun 610. Wahyu dalam Kristen, Yesus itu datang ke dalam dunia ini. Dan yang mencatat adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, ada Paulus, sekali lagi rasul yang jadi perdebatan juga, tapi kita nggak akan bahas itu. Tapi Rasul Paulus yang kemudian dalam perjalanan ke Damsyik itu, Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya kepada Paulus, dan kemudian dia menjelaskan dan menjadi rasul Yesus. Nah, kedua pewahyuan ini menjadi berbeda karena di dalam konsep Islam, Al-Quran itu diturunkan dari surga, diturunkan ke bumi. Kalau di dalam konsep Kristen, wahyu itu diilhamkan. Para penulis kitab suci agama Kristen itu dipakai Tuhan, tidak menghilangkan semua latar belakang pendidikannya, kepribadiannya, environment-nya, lingkungannya, tapi dipakai Tuhan untuk menuliskan tentang perjalanan Yesus. Jadi Yesus sendiri tidak nulis kitab, yang nulis adalah para murid-muridnya saat itu yang melihat kesaksiannya, termasuk juga dengan Dr. Lukas yang menuliskan Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Nah, yang lebih penting lagi adalah hal yang paling mendasar adalah gini, kita itu melihat kitab-kitab ini adalah kitab kuno, ya, dituliskan sudah berabad-abad yang dulu. Maka kita butuh verifikasi tentang waktu penulisan dengan fakta sejarah itu. Gini. Supaya kita nggak bingung, kita ini kan berjarak panjang banget ya, ratusan tahun. Ya, bahkan kalau dalam iman Kristen itu ribuan tahun, 2025 hari ini. Jadi 2025 tahun yang lalu kalau ikut pakai kalender Masehi. Jadi udah ribuan tahun. Nah, waktu kita melihat tentang kitab suci, pewahyuan, maka kita perlu untuk melihat kapankah penulisan itu terjadi dari fakta yang ada. Jadi waktu Yesus ada dengan penulisannya itu berapa tahun jarak. Dan yang puji Tuhannya adalah jaraknya itu 15 sampai 60 tahun. Ngerti ya? Jadi Yesus datang, misalnya taruhlah dia titik 0 gitu, 0 tahun gitu ya. Nah, di jarak 30 sampai 60 tahun itu sudah ditulis. Jadi dari kisah faktanya dengan penulisannya itu jaraknya itu pendek. Walaupun kita melihatnya itu 2000 tahun yang lalu, tapi ini menjadi penting karena jarak inilah yang menentukan apakah berita tersebut valid untuk bisa dipercaya. Kalau terlalu jauh bukan nggak bisa dipercaya ya, tapi kan menjadi gambarannya terlalu jauh tuh jadi sulit itu untuk memahami apakah ini benar atau enggak. Karena bisa berganti musim. Gini, teknologi dulu kan nggak ada, jadi nggak ada saving file, folder, email, itu nggak ada. Jadi mereka tuh dengan tradisi lisan biasanya, atau tulisan-tulisan dikumpulkan gitu. Islam itu, Muhammad itu meninggalnya 632 something lah, kurang lebih. Nah, catatan tentang siapa dia itu di Ibnu Hisham, itu Sirah Nawawiyah, itu dituliskan kurang lebih tahun 800-an. By the way, Sirah Nawawiyah adalah tentang profil kehidupan Nabi Muhammad. Tafsir yang pertama kali muncul itu tahun 870-an. 632 sekian Muhammad meninggal. Lalu catatannya 200 tahun kemudian. Bisa nggak dipercaya? Bisa saja. Cuma kalau kita ngomong tentang perbandingan gitu ya, jarak 15-60 tahun dengan 200 tahun, saya sendiri, saya pribadi lebih bisa melihat yang lebih dekat faktanya. Walaupun ini cuma salah satu ya, kan kita perlu menguji juga penulis-penulisnya apakah bisa, kredibilitasnya bisa dipercaya gitu ya. Jadi kalau ada orang yang dapat wahyu kan sendirian. Verifikasinya gimana gitu loh? Apakah memverifikasi gimana? Karena nggak mungkin dapat mimpi itu berjemaah gitu, sulit. Nah, bedanya dengan kekristenan itu penulis Injil itu ada 4 dan menuliskan dengan esensi yang sama dengan perspektif yang berbeda. Jadi tentang kematian Yesus, siapa yang menyalibkannya, jam berapa dia mati, apa yang dikatakan Yesus di atas kayu salib, itu semua dicatat, tapi perspektifnya itu berbeda gitu loh. Bahkan pada waktu Yesus bangkit pun, Matius, Markus, Lukas,
itu menuliskan berbeda perspektif ya, tapi Yesusnya bangkit, tetap bangkit ya. Misalnya ada satu malaikat kah, ada dua malaikat kah, siapa yang pertama kali menjenguk kuburnya, itu perspektif beda. Jadi sebuah peristiwa dilihat dari berbeda, tapi esensinya tetap sama, Yesus tuh bangkit. Ya, ini menjadi sebuah kekuatan. Kenapa? Karena kalau itu terlalu mirip, kita jadi curiga, jangan-jangan mereka itu konspirasi gitu, mereka udah janjian. Tapi ini enggak, jadi perspektif berbeda. Tapi sekali lagi, apakah di Islam kita nggak bisa mempercayai wahyu? Bisa saja, silahkan gitu ya. Tapi bagi kita, dengan jarak yang dekat dan juga kesaksian yang cukup banyak, bahkan manuskripnya ya, tulisan-tulisannya itu banyak sekali salinannya, membuat kita tuh kemudian lebih bisa memegang itu. Sekali lagi, saya bukan mau ngomong Islam itu salah, Kristen benar, atau sebaliknya, Kristen salah, Islam benar. Enggak, tapi inilah perbandingan tentang studi akademis, pewahyuan. Dan bahkan kalau misalnya memang Al-Quran adalah diturunkan dari surga ke bumi, maka menjadi sebuah pertanyaan bagi beberapa rekan, ada doktrin abrogasi, yaitu pembatalan ayat gitu. Jadi ayat-ayat sebelumnya yang sudah diturunkan itu bisa dibatalkan dengan ayat yang setelahnya. Memang jadi pertanyaan, apakah mungkin di surga lalu kemudian setelah turun ke bumi bisa jadi ada revisi, ada pembatalan dan sebagainya. Tapi sekali lagi ya, ini kan kita ngomong tentang penafsiran. Saya tidak mau terlalu dalam untuk memberikan hal ini ya, tapi paling tidak kalau kita ngomong tentang Isa Al-Masih dan Yesus Kristus pasti beda, karena pewahyuannya juga beda gitu loh, pemahamannya. Kalau yang satu adalah pewahyuannya diturunkan, yang satu lagi diilhamkan dengan beberapa aspek penulis. Dan lagi pula dalam Al-Quran Isa Al-Masih ditulis 25 atau 28 kali ya, tapi tidak secara detail gitu. Jadi siapa muridnya, lahir di mana, lahir di mananya saya nggak tahu apakah ada atau enggak. Teman-teman bisa kasih komen di bawah. Misalnya mamanya kalau di Al-Quran ngomongnya Miriam ya. Kalau di kita kan di Maria. Apakah ini fonetik korespondensi seperti Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach dan sebagainya? Saya nggak tahu. Tapi Miriam di dalam Perjanjian Lama di Alkitab orang Kristen itu ada hubungan dengan Harun, dan itu kan jarak jauh banget ya dengan kelahiran Isa Al-Masih. Dengan kelahiran itu kan jarak jauh banget dengan kelahiran Yesus Kristus. Tapi by the way, anyway, Baswe, kalau kita ngomong tentang hal-hal ini, kita semuanya bisa belajar untuk menguji. Nah sekali lagi teman-teman, kalau memang berminat untuk belajar lebih jauh, bisa langsung join kita untuk kelas tersebut. Nah, saya akan mengakhiri ini dengan semangat toleransi, walaupun kita berbeda. Jadi jangan dipaksain. Jadi kita punya perspektif berbeda tentang konsep ketuhanan dengan konsep pewahyuan yang berbeda. Jadi memang ngelihat Isa Al-Masih dan Yesus Kristus nggak bisa ngomong ini adalah pribadi yang sama secara terlalu sederhana. Apakah Isa Al-Masih dan Yesus adalah pribadi yang sama secara sederhana? Rasanya sangat sulit sekali dengan konsep ketuhanan dan konsep pewahyuan yang ada. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Konten ini menjadi konten edukasi buat kita. Semangat toleransi. Kita berbeda-beda tapi saling menghormati dan mengasihi. Saya Joy Manik. Saya pamit. Soli Deo Gloria. Bye-bye.